Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siswa Akbar, izin memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Al-Faida dari kelas 11 MIPA 3. Di kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul Pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari video ini ialah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi bagi NKRI dalam upaya tetap memegang teguh nilai-nilai Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memegang teguh nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengetahui sisi positif dan negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersebar di kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu A. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepada manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberikan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Menurut tokoh Horton dan Chester, ilmu pengetahuan itu adalah merupakan upaya pencaharian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu dengan menggunakan metode yang bertahap dan sistematis. Dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia, yaitu yang pertama aliran rasionalis serta aliran empiris, atau juga ada satu aliran lagi yaitu gabungan dari si rasionalis dan empiris. Menurut Denis Diderot sebagai filsuf Prancis menyatakan bahwa teknologi adalah berbagai alat dan sistem yang bekerjasama untuk suatu tujuan yang sama. Teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan hasil dari pemanfaatan, dan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan teknologi di dunia sebelum abad ke-20 yang telah saya rangkum yaitu ada dua. Yang pertama, sistem pertanian di Mesopotamia. Yang kedua ialah mesin cetak buat revolusi industri. Kemudian saya juga merangkum beberapa perkembangan teknologi dunia pada abad ke-20 dan setelahnya, yaitu transistor, serat optik, komputer, internet, dan ada beberapa juga yang lain. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20, yaitu diantara lain bidang pertanian, yaitu dibuatnya thrashering. Kemudian di kelautan dibuatnya perahu layar. Bidang busana Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun, serta aspek politik pejabat atau anggota dewan yang dapat menggunakan media sosial sebagai berkampanye dengan biaya relatif murah dan nggak terlalu makan banyak waktu dan biaya, tetapi mempunyai sisi negatifnya, yaitu dapat terjadi perpecahan di masyarakat akibat fanatisme ketika mendukung satu calon atau kelompok dan menentang kelompok lawan dengan berdasarkan bahwa kelompok dialah yang paling benar sedangkan kelompok yang lain itu adalah kelompok yang salah. Itu adalah sisi negatif dari ilmu pengetahuan teknologi bagi politik. Kemudian yang kelima ialah dilihat dari aspek ekonomi, konsumen dapat dengan mudah mencari informasi dan membandingkan produk dari satu produk ke produk lainnya, sehingga dapat memiliki produk yang diinginkan dan diperlukan sesuai dengan gizinya. Namun sisi negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dalam bidang ekonomi ini ialah mudahnya membeli barang dikhawatirkan akan menimbulkan sikap konsumerisme. Kemudian yang keenam dilihat dari aspek sosial budaya. Orang dipermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan adanya internet. Tapi sisi negatifnya ialah dapat menyebabkan seseorang menjadi low life atau cenderung introvert dan tidak mau bersosialitas dengan bertatapan muka langsung, tapi hanya bisa berani melewat HP ataupun komputer.
Sedangkan kalau dilihat dari aspek teknologi transportasi, dapat sangat memudahkan ilmu pengetahuan teknologi ini dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti ojek online atau Grab dan lain-lain sebagainya. Dan dilihat dari aspek kesehatan juga banyak juga alat-alat bantu kesehatan seperti mikroskop, stetoskop, pengukur tekanan darah atau tensi dan sebagainya. Namun dari sisi negatifnya ini, obat-obatan dapat menjadi berbahaya, sangat mudah dicari oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak menggunakan dosis yang salah atau dijadikan sebagai narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang. Dan sikap selektif dan dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, penggunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi tidak boleh merusak lingkungan hidup, dan penggunaan dan pengembangan iptek tidak boleh merusak lingkungan hidup. Contohnya ialah penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, itu dapat merusak laut dan lingkungannya, seperti rusaknya terumbu karang dan lain sebagainya. Jenis iptek yang dikembangkan sepatutnya berkaitan dengan hal-hal yang positif dan mengesampingkan hal-hal negatif yang dapat membantu warga dan negara serta bangsa untuk memajukan dan berkembangnya sebuah iptek tersebut. Kemudian di bidang pendidikan dapat dikembangkan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi agar dapat memudahkan pelajar dan membantu pelajar dalam memahami bahan pelajaran untuk menjadi siswa yang berkualitas. Sikap selektif yang berpegang pada Pancasila dapat menjadi ciri khas bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk yang terkait dengan kemajuan iptek sikap selektif. Berdasarkan sila pertama, mengatakan bahwa setiap perkembangan iptek semata-mata karena dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka setiap perkembangan iptek harus dipergunakan sejalan dengan perintahnya sikap selektif berdasarkan sila kedua. Kemudian ditujukan bahwa penggunaan iptek demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Sikap selektif berdasarkan sila ketiga yang mengajak kita untuk menggunakan hasil iptek untuk menjalin sebuah persatuan di Indonesia. Sikap selektif berdasarkan mengajak kita untuk ikut serta ambil bagian dalam tugas pemerintahan dengan menjadi pengawas segala untuk bentuk perkembangan dan penggunaan iptek di negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan sikap terakhir adalah sikap selektif berdasarkan sila kelima, memberikan pertimbangan kepada kita melakukan inovasi dan penggunaan iptek diperlakukan semangat bagi keadilan seluruh bangsa Indonesia. Karena Pancasila itu bersifat tidak bisa dibagi-bagi atau tidak dapat diartikan maknanya persatu-satu. Oleh karena itu iptek harus menggunakan prinsip Pancasila. Dan walaupun ilmu pengetahuan teknologi itu berkembang, mempunyai banyak sisi positif dan sisi negatifnya, tetapi harus mempunyai dasar, yaitu dasarnya tetap Pancasila. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Saya izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.